Itu apa ya? Nggak enak. Yang bener. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Zul di Foodie Motovlog. Yang bener ya, ngulang ya. Ya ada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di Kata Mutiara. Nah, di video kali ini aku bikin videonya sama suami aku karena narasumbernya nanti dia gitu. Apaan nih? Mencurigakan. Gak dikasih tahu ini apaan. Si Kara lagi tidur, jadi aku bisa leluasan ya bikin video nggak digangguin bocil gitu. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas soal poligami. Kan kalau misalnya kalian udah nonton video aku yang lama, kan aku udah sempet bahas juga tuh soal poligami, cuman kayaknya kan terlalu panjang, terus terlalu baku banget gitu kan ya. Nah, terus habis itu Oke. nah, sekarang azannya kan udah selesai nih. Tadi aku nunggu azan selesai dulu kan. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas soal itu, soal poligami lagi. Nah, cuman bedanya sama video sebelumnya, aku ngebahas bareng dia nih, yang punya kartu ajaib ya kan. Kartu ajaib apaan? Ya kan laki-laki doang yang bisa poligami, perempuan enggak. Oh iya, bener juga. Jadi makanya aku bilang kan narasumber nih. Makanya Pelaku poligami nih gitu. iya. Terus ngobrol-ngobrol aja ya kan. Udah Ya apaan? udah, gimana menurut kamu? Apaan? Nggak, gini loh, kan sekarang kan banyak yang perempuan tuh rata-rata nggak setuju lah gitu kan, sampai kadang-kadang kayak ngehujatnya tuh berlebihan gitu loh, ngerti nggak sih? Nah, tapi kadang-kadang juga nggak suka sama poligami tapi setuju sama aturan-aturan yang istilahnya open minded gitu, ngerti gak? Kayak yang misalnya LGBT kayak gitu-gitu, open mind lah, ini harus diterima, gini. Padahal di Islam nggak boleh, tapi kalau soal masalah poligami teriak nomor 1 paling nggak setuju gitu loh maksudnya. Nah, terus kan kamu sebagai laki-laki nih, sebenarnya itu gimana menurut kamu, pandangan kamu gitu loh? Pak, ini pribadi ya. Ini Iya. opini berarti kan? Iya, kan kata Mutiara, jadi kata aku atau kata kamu? Iya. Kata Muti atau kata Tiara Iya. gitu. Nggak, maksudnya gini, Kan Kak. kita kan berdua. Kan misalnya gini. eh, kalau kita ngomongin orang yang sekarang lagi rame tuh open minded gitu kan. Open minded sekarang tuh kayak disalahartiin. Artinya maksudnya gini, beberapa orang mikir open minded itu menerima hal-hal yang buruk, ya udahlah biarin, kan orang ini pilihan orang gitu. Maksudnya hal buruk kayak, ya mohon maaf ya, jangan tersinggung, kalau tersinggung ya cepat tobat gitu kan. LGBT gitu misalnya kan, LGBT kan jelas-jelas hal buruk gitu. Apa hal baik dari seseorang sesama jenis yang bercinta gitu? Dapat anak kagak, ya kan? Cemoohan iya, ya kan? Terus orang sebenarnya jijik, cuman ya dimaklumin gitu kan, bener nggak sih? Nah, jadi open minded tuh sekarang dibuat hal-hal yang kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya ada orang-orang yang ngakunya muslim tanda kutip, terus dia open minded, dalam artian open minded sama hal-hal kayak gitu, ya itu udah jelas-jelas berarti dia ngelanggar aturan-aturan agama. Ngomongin lagi ke masalah kenapa orang-orang mayoritas mostly perempuan gitu kan nggak mau dipoligami itu kan, atau marah, atau apa ya namanya, nggak setuju gitu sama poligami gitu kan. Ya sebenarnya kita tuh nggak boleh pilih-pilih atas aturan agama nih. Oh, aturan agama ini apalagi itu jelas disunahin gitu kan. Kalau ada yang khilafiyah gitu kan, misalnya di sini bilang boleh, di situ bilang nggak boleh, itu Ya, musik lah. ya kan itu, musik tuh ada yang bilang boleh, ada yang bilang boleh, ya itu terserah lah ya. Maksudnya gue nggak pernah mau ngomong kayak itu yang benar, itu yang salah gitu ya, terserah aja. Nggak mau ngejudge itu orang lah. Iya. Ya kan, serah, silakan gitu kan. Nah, cuman kalau misalnya kalau udah tentang akidah atau memang jelas sunnah yang memang udah tertulis nih, Rasulullah memang jelas istrinya lebih dari 4, artinya lebih dari 1 gitu kan. Walaupun itu hak khusus buat Rasulullah SAW beristri sampai berapa, 11 masalah apa 12 gitu. Nah, kalau kita dibatasin sampai 4 gitu kan. Nah, itu kita bisa lihat juga dulu alasan-alasannya kenapa begitu. Nah, kalau misalnya kita tidak pakai strategi alias cuma kayak
gue pengen sama itu tuh cantik tuh gitu kan, nikahin lah gini, ntar gue Ngumpung nih. ngumpung dibagiin. Nah itu ya mikir juga pakai otak, nanti jatuhnya itu bukan berkah, malah masalah. Karena artinya lu sebenarnya cuma memuaskan nafsu gitu, cuman mengatasnamakan poligami supaya bisa dapat istri yang lain, bener nggak? Iya. Tapi kalau kita ngomongin kayak misalnya ada kekurangan dalam artian bukan kayak sifat atau fisik doang ya. Misalnya kayak yang qadar Allah nih, misalnya istrinya susah hamil, bener kan? Istri susah hamil, tidak subur, atau kalau misalnya yang ini kalau kita ngomongin lebih intim lagi gitu, istri nggak mau ngelayanin suami, misalnya nggak mau dalam artian nolak tuh, bener-bener nggak mau gitu kan. Nah terus ya atau hal-hal lainnya gitu, atau memang si istrinya misalnya berpikir untuk ngurusin dia saya nggak sanggup nih kalau sendirian, mungkin butuh teman atau mungkin butuh apa, atau si istri sama si suami ini kompromi misalnya, dengan menikahi seseorang itu kita bisa menaikkan taraf hidup kita dengan cara kita misalnya menggunakan uangnya untuk modal, tapi dia misalnya jadi istri apa gimana kayak gitu. Pokoknya nikah itu apa namanya, butuh strategi juga. Artinya dalam artian bukan cuma gue suka sama lo, ayo kita nikah gitu. Bukan bucin gitu ya. Bucin. Jadi istilahnya begitu. Bukan cuma sekedar kayak gue mau sama lo mau sama gue, ayo kita nikah gitu. Apalagi kalau lo cuma gini ya, lo percaya sama gue. Gue lo nih. Mohon maaf ya. Jadi misalnya kita ngomong pada dasarnya manusia itu memang tercipta itu mudah untuk melihat, mudah untuk tertarik, dalam artian tertarik, si itu cantik, si ini ganteng gitu kan. Pada dasarnya pasti fitrahnya kayak gitu. Cuman Islam itu dibuat supaya kita punya rem. Misalnya gini, si itu cantik gitu kan, tapi gue udah nggak bisa nih, dah stop sampai di situ. Si itu ganteng, astagfirullahaladzim. Makanya ada hadis Rasulullah SAW yang isinya tuh, seingat saya ya ini ya, penglihatan pertama itu berkah, yang keduanya itu yang menentukan kan. Yeah. Karena penglihatan pertama itu kita nggak bisa kontrol, udah pasti kelihat berkah gitu kan misalnya, menggugah gitu misalnya, bikin suka apa gimana segala macam, tapi setelah itu ingat, astagfirullahaladzim, bukan halalnya buat gua gitu, bener nggak? Nah kalau orang-orang pada nerapin kayak gitu, poligami aja nggak bakal jadi masalah, percaya sama saya. Benar, apalagi kayak misalnya masalah-masalah lain yang kayak orang selingkuh atau apa segala macam ya gitu kan, itu pasti nggak ada masalah sama sekali. Maksudnya nggak ada masalah kayak gituan, karena orang nerapin sistem Islam yang kayak gitu, sebenarnya gitu doang kok. Terus kalau si perempuan nggak mau kenapa ada perempuan yang nggak mau nerima poligami kayak gitu? Ya memang kadang-kadang perempuan gitu, kalau yang enak boys first, kalau yang enak ladies first gitu. Mohon maaf ya, jangan dibully. Tapi memang itu kayaknya gitu sih, pengen enak gitu. Biasanya sih gitu. Ya cuman jangan dipilah-pilah lah. Kalau aturan agama mah jangan dipilah-pilah. Jadi jangan cuma gue enak nih kayak gini nih, aturan agama yang ini gue oke. Ini enggak gitu. Janganlah kayak gitu. Di video itu mungkin banyak yang nonton juga kan, pasti berpikiran kayak kayak lu mau aja lah, aku nggak pernah ngomong sama dia kayak kamu pokoknya nggak boleh poligami, aku nggak pernah ngomong gitu sama dia. Nah cuman kadang-kadang dia ngomong sendiri tapi takut misalnya takut nggak adil, takut bias gitu kan, misalnya dia ngeliat aku kayak gini, dia kayak gitu, ntar dia lebih sayang ke sana misalnya ya kan. Kamu pernah ngomong kayak gitu betul. Kan? Tapi itu udah pasti loh. Pasti kayak gitu. Manusia namanya juga itu. Jadi ada kecenderungan tuh pasti. Coba boleh ditanya, Rasulullah SAW lebih sayang sama siapa? Orang pasti pada tahu sayang sama Aisyah, betul kan? Itu udah pasti paling sayang gitu. Nah, misalnya kita ngomongin istri-istrinya yang lain, ada yang kurang terkenal, misalnya Sofia gitu. Saya nggak sayang, cuman nggak sesayang ke Aisyah dong. Itu wajar sebenarnya, manusia tuh wajar. Cuman ngomongin adil itu bukan adil perasaan, artinya adil yang terlihat gitu. Misalnya si Anu dikasih A, si itu dikasih A juga, atau si Anu dikasih kebutuhannya, si itu dikasih kebutuhannya gitu. Nggak harus sama plek, tapi yang jelas kebutuhan si A sama si Anu itu sama, gitu, ngerti nggak? Maksudnya bukan sama, terpenuhi gitu. Ini aku pernah ngeliat kayak di satu grup ya di Facebook, waktu itu aku sempat baca nih, kayak aku belum cerita sama kamu juga deh. Belum. Jadi ada cewek nih ya, gitu kan. Dia di sini di statusnya, misalnya di postingannya tuh dia ngomong itu seorang istri, punya anak 2. Nah,
suaminya itu kalau nggak salah security gitu, satpam gitu kan. Jadi pulangnya, misalnya malam tuh jarang pulang karena kerjanya malam gitu, jadi jaga shift malam kan dia. Nah pulangnya tuh baru pagi. Nah terus awalnya dia kalau nggak salah ya katanya tuh nggak ada masalah apa-apa. Nih ceritanya curhat nih dia di postingan Facebooknya dia. Nah terus aku baca kan. Nah dia bilang tiba-tiba si suaminya pulang pagi-pagi ngomong pengen nikah lagi gitu. Ya nggak tahu, katanya dia nemuin perempuan mungkin yang dia suka ya dari caranya dia ngejelasin gitu, mungkin yang laki-lakinya suka terus dia minta poligami. Nah tapi si perempuannya ngomong, menurut kalian gimana, soalnya sekarang keadaannya aja suami yang pekerjaan satpam tuh kadang-kadang saya uang kontrakan tuh masih minta bantuan orang tua, terus kadang-kadang susu anak masih suka nggak kebeli, pokoknya yang kayak gitu-gitu lah, kayak masalah uang gitu judulnya. Nah terus dia minta pendapat nih, terus menurut kalian gimana? Nah si perempuan ini tahu, sebenarnya saya tahu kalau misalnya poligami itu sebenarnya boleh gitu kan. Nah cuman dengan keadaan yang kayak gini saya bingung gimana ya gitu kan, karena keadaannya saya aja kadang-kadang anak tuh masih nggak kebeli susunya gitu, uang kontrakan aja masih minta bantuin orang tua gitu. Menurut kamu gimana? Ya tanggung jawabnya dulu pada saat, jadi gini, kalau lo mau poligami berarti kan lo mau buat tanggung jawab baru, benar kan? Artinya mau ada perjanjian baru nih. Kan nikah kan perjanjian kan sebenarnya kan. Perjanjian, ayo oke, lo gue nafkahin, lo gue jadiin istri dengan segala benefit, profit dan lain-lain itu kan. Lo jadi istri gue dan gue jadi suami lo, gue dapat apa ini. Sebenarnya kan kayak gitu. Namanya juga akad gitu kan. Nah, saat seorang laki-laki dia belum bisa menuhin akadnya yang sebelumnya, gimana bisa dia buat akad baru? Maksudnya itu nggak pantas gitu. Boleh nggak? Boleh aja, cuman nggak pantas gitu kan. Maksudnya dalam artian lo belum pantas, lo belum selesain akad lo yang pertama, dalam artian konsumen lo pertama belum puas. Gimana bisa lo berjanji ke konsumen yang baru, sementara yang lama akan komplain pasti. Kecuali yang lama sudah dipuaskan, yang lama sudah dicukupi segala kebutuhannya, yang lama sudah dipenuhi semua janji-janjinya gitu kan. Nah setelah itu saya mau nambah yang itu gitu kan. Oh yang itu juga oke, si konsumen pertama, oh ya udah, gue udah aman kok, nggak ada masalah, gue percaya dia bisa jadi pedagang yang baik gitu, maksudnya kan. Ya kita analoginya gitu kan. Terus datang konsumen baru, si konsumen barunya, saya akan jamin kamu begini, tuh buktinya tuh ada tuh, yang itu udah dipuaskan tuh gitu kan. Gitu juga enak kan jadinya. Tapi kalau misalnya masih, mohon maaf ya, masih kekurangan, masih ada, apalagi harus ada bantuan dari pihak ketiga kayak misalnya orang tua dan lain-lain, masih kayak begitu, ya kasihan maksudnya. Kaca sebelah situ sih pengen gua kasih kaca. Tapi sebenarnya di postingan terakhirnya dia sempat ngomong sih, ya sebenarnya kan dia ngomong tuh, sebenarnya saya tahu kalau poligami itu boleh gitu kan, cuman saya mikirin ntar kalau misalnya istri keduanya emang dia nikahin gimana gitu, kalau misalnya dia emang bisa nafkahin gitu. Bukan. Sebenarnya gini, kalau ngomongin masalah nafkahin itu kadang-kadang memang ada beberapa orang yang udah kerjain mati-matian minta ampun, tapi qadar Allah, rezekinya dari Allah baru segitu. Itu nggak bisa disalahin juga. Cuman maksudnya gini, kalau memang masih di dalam kondisi seperti itu, ya udah sama yang pertama dulu aja, kita bangkitin dulu dan lain-lain. Bener nggak? Kita bangkitin secara ekonomi, secara finansial, itu kita bangkitin dulu sama istri yang pertama. Selesai setelah jadi semuanya, toh si istri yang pertama tadi sudah, oh iya saya tahu ada namanya hukum poligami dan itu diperbolehkan dalam Islam gitu kan. Baru lanjut ke yang kedua, bener nggak? Jadi si yang ini udah fix dulu nih, udah benar dulu, nggak butuh bantuan dari orang lain, sudah jadi laki-laki yang gagah perkasa di depan, belakangnya ada beberapa wanita gitu. Nah itu baru wajar. Kalau misalnya di depan kayak gini, depannya masih ada bapaknya nungguin gitu kan, itu nggak wajar juga, paham nggak maksudnya? Ya kan si bapaknya dia ngumpet di belakang, di belakangnya ada istrinya, abah anaknya, mau nambah satu lagi. Udah syukur bukan bapaknya yang ngomong. Bener nggak sih? Gitu. Bukan masalah kayak dia masih rezeki masih ini. Enggak, stop dulu di situ. Kalau lo belum dikasih rezeki kayak gitu, artinya memang lo belum dikasih poligami. Santai, sesimpel itu. Kalau lo masih ngotot, artinya lo nafsu. Gitu bos. Nafsu. Ya udah gitu aja sih sebenarnya. Aku tuh pengen ngejelasin itu karena banyak kan yang kayak ya soal poligami itu kontranya kan banyak banget ya. Bukan dari non muslim aja, yang muslim juga banyak yang nggak setuju gitu. Soalnya ngerasa korban. Iya, ngerasa dan korban. Memang ada beberapa orang yang
menyalahgunakan Iya, gitu. Jadi memang aturan poligami itu banyak kontranya, bukan karena aturan dari Allah memang salah gitu, bukan. Tapi karena karena ada beberapa orang yang menyalahgunakan, ya kan, menyalahgunakan aturan-aturan Islam gitu. Nggak cuma ini, masih banyak sebenarnya kalau kita temuin, kalau mau kita bedah tuh aturan Islam yang disalahgunakan banyak banget, minta ampun. Dan itu akhirnya jadinya orang yang melenceng gitu kan. Dan melencengan-melencengan itu yang kadang-kadang dilihat sama orang-orang non-muslim. Jadi orang-orang non-muslim melihat Islam itu tidak rahmatan lil alamin. Padahal kalau kita ngelihat orang-orang non-muslim atau Islam yang awam sekalipun ngelihat Islam dari orang-orang yang memang mengikuti aturan Islam secara benar gitu, yang ramah, yang walaupun udah beragama tidak eksklusif. Artinya ya gue sama yang beragama aja, lo kafir lo gitu, ya nggak yang begitu ya kan. Itu seneng. Ingat nggak kalau yang disebut sama salah satu ustadz kan, ustadz yang kita lihat gitu kan. Ada satu ceramah yang ngena banget di saya nih waktu itu. Jadi pada zaman dulu, zaman Rasul SAW, itu ada orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Mereka ngelihat sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu belum ngomong, belum ngelakuin sesuatu, baru jalan aja, baru ngelihat mereka udah pada ngomong gini, wah ini mah penghuni sorga. Bahasanya gitu ya, wah ini mah penghuni sorga. Walaupun mereka belum ngapa-ngapain. Artinya kadang-kadang kelihatan dari sifat, dari akhlaknya. Itu sebenarnya yang harus diadap, itu harus di nomor satuin. Setelah itu baru kita bedah tuh yang masalah kayak khilafiyah, kenapa dalilnya begini, kenapa begitu, bener nggak? Yang utamanya aja dulu, yang bikin orang jatuh cinta sama Islam, yang bikin orang-orang luar Islam ngelihat Islam, wah indah sekali. Seperti itu. Islam nggak harus kaku bro, percaya sama gua. Nggak harus kaku, nggak harus jadi kayak yang pakai peci, diam pakai sorban, terus apalagi pakai sarungan segala macam. Ini pakai cadar nih bukan karena dia jadi kaku, enggak, santai-santai aja. Bener nggak? Lo hobinya apa ya jalanin, asal jangan keluar dari koridor agama. Misalnya, gua hobinya motoran, gitu kan. Jangan promosi. Iya dong. Jangan bikin konten yang misalnya ngeprank cewek yang gold digger kayak gitu. Buat apaan lagi, gue udah ada istri. Entah kalau itu ceweknya mau, masalah poligami lagi nih. Ngerti kagak? Gold digger. Ya maksudnya gitu. Jadi diarahin aja ke yang benar gitu kan. Senang fotografi ya kan. Fotografi alhamdulillah nggak masalah. Senang ngelukis deh. Ngelukis kan bahaya tuh kadang-kadang. Bikin yang nggak ada matanya, ya nggak ada ornamen muka. Boleh, nggak ada masalah, ya kan. Bikin muka badan semuanya lengkap, tapi matanya nggak ada itu kan asal tidak menyerupai itu kan, nggak ada masalah. Itu Yosef bikin tapi nggak dibikin gitu. Itu jadi sebenarnya kita bisa ngakalin. Orang Indonesia kok nggak bisa ngakalin, gimana sih lo? Orang Indonesia kan nakal-nakalan. Ayo. Ya gitu lah. Ya udah gitu aja lah. Oh iya. Promo Foodie Motovlog, oke. Baru video pertama. Ntar lagi mungkin kalau udah diupload di video kedua kali, nggak tahu lah. Cuma nanti buat yang suka motovlogan terus jalan-jalan. Ntar terus, ada aku juga sih. Iya, ada dia juga. Terus makan-makan. Jadi namanya Foodie Motovlog gara-gara memang senang. Oh jangan dikasih tahu. Nonton video pertamanya. Itu perkenalan. Kenapa namanya Foodie Motovlog? Gitu. Mantap. Ya udah. Oke, mantap, serantap. Ya udah gitu aja. Semoga video aku bermanfaat. Kalian bisa dapat ilmu baru lah gitu kan ya. Amin. Ya udah, jadi sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ciao.